untuk menghidupkan kembali wilayah yang ditinggalkan oleh cewek-cewek para politisi, yaitu persahabatan warga negara. Please welcome Mr. Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat, yang menjadi kebanggaan kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan malam hari ini kita semua akan terserahkan dan kita tergolong orang-orang yang cerdas dan berakal sehat. Selamat malam. Siap. Langsung, Bung. Duku. Bukan, kalian bukan orang-orang yang apa tadi? Oke, ini orang-orang nekat undang saya. Oke, dompu. Dominasi perempuan. Harusnya begitu, tapi cuma ada 2 perempuan nih. Itu juga kurang sehat nih akal DPRD ini. Atau akal partai itu. Karena saya ingin keadilan itu, etik itu pertama-tama dihasilkan dari rahim perempuan. Bukan dari isi kepala laki-laki. Keadilan pertama-tama dialami oleh kaum perempuan. Karena sejak perempuan mengandung, dia sudah membagi nutrisi dengan bayinya. Dia mendengarkan kecemasan si bayi. Jadi keadilan dimulai dari rahim perempuan. Begitu kita lahir dari rahim perempuan, kita pindah pada lahir laki-laki. Kita pindah pada rahim laki-laki. APBD itu rahim laki-laki. 1 putaran itu rahim laki-laki. Jadi kita tahu APBD itu sumber kecurangan pertama di situ. Itu rahim laki-laki. Diolah di rahim laki-laki. 1 putaran juga rahim laki-laki. Berupaya untuk memastikan bahwa tidak boleh ada kompetisi setelah itu. Jadi saya beruntung bertemu dengan saudara-saudara. Padahal hari ini saya mestinya omong di Jakarta soal hak angket, ditunggu semua wartawan di semua forum untuk sekedar mengajukan pertanyaan kenapa Mbak Puan nggak ada di forum DPR. Tapi saya bilang oke, saya lebih penting datang ke dompu daripada ngomong ngoceh-ngoceh di. Pengetahuan saya tentang NTB terbatas pada 2 gunung tadi. 1 Gunung Rinjani, saya udah berapa kali naik Gunung Rinjani. Dan 2 Gunung Tambora tuh. 2 gunung itu memberi saya inspirasi tentang keunikan dari NTB itu. Gunung Rinjani itu gunung paling indah di dunia sebetulnya. Sudah naik banyak gunung di dalam negeri, di luar negeri itu. Tetapi kalau kita naik Gunung Rinjani, kita dapat semacam ketenangan batin. Apalagi kalau Anda turun lewat Torean itu. Ada yang pernah naik Gunung Rinjani nggak di sini? Yes. Turun lewat Torean itu semacam gabungan antara keindahan Eropa dan keunikan gunung-gunung di Himalaya. Jadi saya lagi promosikan supaya semua pendaki gunung, kalau dia belum datang ke Rinjani, itu artinya dia belum bisa menikmati ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian Gunung Tambora itu, karena disebut Tambora saya ingat. Mungkin beberapa tahun lalu saya masih naik ke Gunung Tambora dan saya ingin Gunung Tambora itu jadi ikon vulkanik sekaligus historis dari NTB itu. Orang datang ke Tambora itu hanya untuk menikmati kalderanya. Gak ada yang tahu bahwa gunung itu tadinya 5.200 meter tingginya. Begitu dia meledak, tinggal separuh. Dan sejarah dunia pernah diselewengkan oleh Gunung Tambora. Anda tahu 1815 ketika gunung itu meletus, 3 tahun setelah itu seluruh Eropa itu gelap gulita. Itu di dalam sejarah arkeologi bumi itu yang disebut sebagai musim dingin paling panjang di Eropa yang belum pernah ada sejak Gunung Tambora meletus 1815. Akibat musim dingin itu, tentara Prancis gagal mengantisipasi perlawanan yang akan diberikan oleh tentara Rusia. Akibatnya Prancis di bawah pimpinan Napoleon kalah oleh Rusia. Dicatat oleh sejarah begitu. Padahal sebetulnya Prancis tidak dikalahkan oleh Rusia. Dia dikalahkan oleh Gunung Tambora yang meletus. Sehingga Napoleon kehilangan kemampuan menyusun pasukannya tuh. Karena tiba-tiba cuaca yang dianggap terang jadi gelap. Jadi kalau ditanya, siapa yang mengalahkan Prancis? Gunung Tambora. Coba Anda.
Coba bikin sejarah Gunung Tambora dan kasih provokasi bahwa Prancis itu dikalahkan oleh orang NTB, oleh nenek moyang orang NTB yang bermukim di Gunung Tambora, oleh wahana alam semesta. Kalau itu misalnya dibuat, nanti orang Prancis akan datang ke sini untuk melihat mana gunung yang membuat Napoleon Bonaparte kalah. Itu jadi sensasi sejarah sebetulnya. Setelah itu undang ke Rinjani. Jadi APBD bisa dinaikkan dengan menulis sejarah. Nggak perlu nyari-nyari apa namanya amplop dari tambang. Oke, itu intronya karena saya ada di. Ternyata ini ada semua partai dari situ. Ada partainya Pak SB, partainya Pak Erlangga, ada partainya Pak Prabowo, apalagi partainya Surya Paloh segala macam. Dan saya bersahabat dengan semua mereka. Rumah saya di Sentul itu kira-kira 300 meter dari rumahnya Pak Prabowo. Beberapa kali beliau datang diskusi dengan saya soal masa depan. Bukan soal Gibran. Itu teman diskusi saya Pak Bro. Pak SBY juga teman diskusi saya. Setiap kali ada buku baru, pasti saya diundang. Mungkin sebulan bisa 2 kali. Diskusi tentang buku, diskusi tentang pengetahuan. Bukan diskusi tentang koalisi. Pak Erlangga juga, kemarin saya habis bully Pak Erlangga di depan forum Golkar tuh. Kemudian Pak Erlangga mungkin agak kesel, dia meninggalkan ruangan karena saya terangkan sesuatu secara jujur bahwa ada potensi Partai Golkar itu dianeksasi oleh Presiden Jokowi. Saya terangkan itu dengan posisi akademis, bukan untuk kepentingan apa-apa tuh. Demikian juga soal-soal yang lain tuh. Pak Surya Paloh oke, satu waktu dia di luar negeri dia ucapin salam buat saya tuh karena dianggap saya berjuang sendirian. Tetapi itu yang saya sebut perjuangan etika. Saya tidak lakukan perjuangan politika, saya lakukan perjuangan etika. Untuk menghidupkan kembali wilayah yang ditinggalkan oleh cawe-cawe para politisi, yaitu persahabatan warga negara. Kita nggak lihat ada persahabatan warga negara sebetulnya. Di sini, di forum ini, ada persahabatan antar caleg, ada persahabatan antar anggota legislatif, karena sama-sama mengincar APBD yang sama. Tapi distribusinya bagaimana? Itu soalnya kan. Politics is all about justice. Anda tidak bisa mengucapkan politik tanpa Anda mengucapkan keadilan. Di awal demokrasi di Yunani, orang bicara politik artinya bicara tentang bagaimana mendistribusikan keadilan. Hanya itu prinsipnya. Karena itu, waktu demokrasi dibuat di Yunani, calon anggota DPR tidak dipilih tapi diundi di antara rakyat. Karena ada kepercayaan bahwa siapapun yang terundi, dia akan mewakili kepentingan keadilan saya. Itu etika politik tertinggi begitu. Jadi nggak perlu keluarin uang 2 miliar untuk jadi caleg, diundi aja. Karena ada prinsip bahwa semua subjek negara, semua warga negara punya kapasitas etik yang sama. Karena itu yang dipilih itu sekedar sebagai primus inter pares, sesuatu yang diunggulkan di antara yang sama, the prime among the same itu. Jadi hal itu yang saya anggap gagal kita manfaatkan selama 9 tahun Presiden Jokowi memerintah. Karena pada akhirnya kekuasaan itu diandalkan kembali pada kemampuan untuk menipu, untuk manipulasi itu. Nah, pertanyaan itu yang saya ajukan pada teman-teman. Hari-hari ini akan ada gempa bumi besar di Jakarta, yaitu pro kontra soal hak angket. Tetapi Anda mungkin di Dompu bilang, itu urusan Jakarta, urusan partai saya, urusan anggota DPR pusat, bukan DPR daerah. Padahal kita tahu problem ini problem seluruh rakyat Indonesia. Kompas bikin survei tadi pagi, 62% rakyat Indonesia setuju dengan hak angket. Artinya rakyat di Dompu juga adalah sampel yang diambil oleh Kompas itu. Nah, karena itu pikiran masyarakat Dompu atau pikiran NTB secara keseluruhan
harus terucapkan melalui mulut resmi secara verbatim oleh teman-teman. Kan nggak bisa mengatakan itu udah urusan partai. Tidak. Survei mengatakan 62%. Mungkin partai bilang enggak, cuma 32%. Kita percaya mana? Kita percaya pada suara rakyat yang menyaksikan dari dekat proses politik ini. Saya tetap ingin mendukung proses angket itu, lepas dari siapa yang mengusulkan. Karena itu adalah hak rakyat untuk menyaksikan sandiwara politik dibongkar kasusnya di DPR. Jadi bukan sandiwaranya, tapi hak rakyat untuk tahu. Karena sampai sekarang rakyat merasa apa yang terjadi sebetulnya. Apakah Mahkamah Konstitusi itu jujur? Apakah KPU itu jujur? Anda bisa jawab, tetapi rakyat tidak mau mendengar jawaban Anda. Sehingga opini publik mengatakan ada 62% rakyat yang menginginkan hak angket itu. Hak untuk menginvestigasi politik. Lalu kemudian disimpangkan bahwa ya ini kalau soal jujur itu pergi aja ke Mahkamah Konstitusi. Ini bukan soal menghitung kuantitatifnya, tetapi melihat apakah dirty vote itu di belakangnya ada dirty hand, di belakangnya ada dirty mind. Kan itu yang mesti dibongkar. Bahkan saya minta Gerindra, Pak Prabowo, dorong aja hak angket ini juga supaya Anda selama pemerintahan ke depan itu tidak dibebani oleh semacam kecurigaan moral. Nasdem, oke, semua saya dorong. Tapi tiba-tiba orang merasa bahwa, loh kok hari pertama sidang paripurna dibuka, yang bicara tentang angket itu hanya PKS. PDIP secara resmi belum bicara, walaupun kita tahu tokoh-tokoh PDIP bilang kita akan lanjut, tetapi kita nggak dengar Ibu Puan bicara, kita tidak dengar Ibu Mega bicara. Di luar negeri, di luar. Yes, soalnya apa? Maka kita ambil semacam konklusi agak cepat-cepat bahwa oh ini masih buying time, ini masih mengumpan-umpankan problem tuh. Nasdem kemudian langsung bicara bahwa oh ya enggak, kita akan lakukan terus. Sugeng Suparwoto teman saya bicara begitu. Iya, tapi saya mau dengar dari Surya Paloh pada akhirnya kan. Saya mau dengar dari Cak Imin, bukan wakil PKB di anggota DPR. Saya mau dengar Cak Imin ngomong apa. Saya bisa telepon Cak Imin, dia teman saya. Saya bisa telepon siapa aja di situ. Tapi saya mau dengar kejujuran orang untuk mengatakan bahwa kami ingin memperlihatkan pada rakyat bahwa pemilu ini bisa dibersihkan kalau ada kotornya. Jadi sekali lagi itu yang kita sebut sebagai etika politik. Nah, dasar itu yang mau saya percakapkan malam ini dengan teman-teman. Apa yang memungkinkan kita dipercaya kembali oleh rakyat? DPR itu adalah wilayah yang dianggap isi kepala DPR itu adalah amplop, uang, dolar, Singapura, segala macam. Hanya itu. Nah, kita mau bersihkan itu sebetulnya. Saya bertemu dengan banyak analis kalau saya keluar negeri, orang bilang begini ke saya. Anda dari Indonesia dan kami tahu kebobrokan yang ada di Indonesia. Nah, kan saya akan bilang, saya nggak bobrok. Dia nggak percaya. Karena saya dianggap ikut memilih teman-teman anggota DPR. Jadi satu paket pikiran terbentuk opini internasional bahwa Indonesia itu sekarat dalam demokrasi. Kita bisa bantah, tapi publik internasional menyorot itu. Lebih menyakitkan disindir di Bandara Frankfurt, di Bandara Sydney, di Bandara London, di Bandara Kennedy, daripada disindir langsung di ruang semacam ini kan. Nah, saya sebetulnya mau bicara itu dan menganggap bahwa saudara-saudara teman baik saya, teman-teman untuk menghidupkan kembali cahaya akal sehat, keyakinan bahwa 2029 anak-anak muda yang hari-hari ini cemas, dia mesti dibekali dengan kepastian bahwa pemilu 2024 sudah kita bersihkan. Sehingga mereka tidak akan lagi mengolok-olok saudara-saudara. Anda bayangkan, 62% dari yang pro angket ini sebetulnya adalah anak-anak muda yang tidak percaya pada hasil pemilu. KPU bisa bilang tunggu real count, iya, tetapi ini soal persepsi. Nah, bayangkan misalnya 60% ini yang akan mencoblos di 2029. Apakah mereka bertambah? Pasti bertambah. Nanti di 2009, 80% adalah anak-anak muda ini. Yang sekarang 60%, mereka akan bercerita pada adik-adiknya di kelas-kelas BEM bahwa kami
pernah mengalami semacam kecurigaan tuh. Jadi 2029 Anda akan ditagi oleh anak-anak muda sekarang yang tidak percaya bahwa ada pemilu yang bersih. Bagaimana kita pertanggungjawabkan itu? Saya ajukan itu sebagai soal, kita diskusi mungkin ya dengan rasa persahabatan sebagai warga negara yang menginginkan Indonesia dituntun ulang dengan dua hal, yaitu moral dan akal. Kenapa begitu? Karena demokrasi itu bukan pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Demokrasi itu adalah a government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi ini yang kita membicarakan, dan saya kira teman-teman semua mampu untuk mengucapkan hal yang dalam hari-hari terakhir ini membuat kita gelisah tuh. Akan lanjut Kak Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi akan dimaksudkan? Itu kecemasan PDIP? Bukan. Ini kecemasan demokrasi itu. Apakah Pak Prabowo akan dilantik sebagai presiden? Iya, pasti. Tetapi orang ingin pelantikan itu tidak lagi dibebani oleh pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan. Saya kira soal-soal itu kita bisa bicara pelan-pelan. Saya mungkin jadi sahabat untuk mengolah kegelisahan saudara-saudara di sini. Terima kasih.